Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik? Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalau baik, sehat, memang itu yang kita harapkan. Karena jika kita sehat, kita bisa hadir ke sekolah setiap harinya. Apalagi kita sekarang sudah kelas 6 MI, waktu kita karena nantinya Ananda semua ketika akan lulus dari MI akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Baiklah, sebelumnya kita bacakan doa dulu ya. Coba Ibu mintakan kepada Ananda Abdul Muthalib sebagai ketua kelas untuk membacakan doa belajar. Ya, silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warduqna fahma waj'alna minas salihin. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, pasti sekali bacaan Ananda. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita absen dulu ya. Apa hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, bagus kalau hadir. Sekarang kita akan memulai pelajaran fikih. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Tentunya anak-anak ibu masih ingat apa itu pengertian makanan halal? Ada yang tahu? Silakan jawab. Siapa aja boleh. Saya, Bu. Boleh, Makanan silakan. yang haram, Bu. Atau Makanan apa? yang tidak bisa dimakan oleh seorang muslim. Ya, kalau makanan haram itu adalah makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang muslim karena dilarang oleh agama. Kemudian ada lagi makan halal. Ada yang tahu pengertian makanan halal? Silakan dijawab, siapa saja juga boleh. Silakan, Nak. Jangan malu-malu ya. Ya, silakan. Ya, bagus sekali. 100 ya. Makanan yang halal itu adalah makanan yang dibolehkan dikonsumsi oleh umat Islam. Karena berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang minuman halal dan minuman haram. Tentunya anak-anak ibu pernah mendengarkan apa itu minuman halal dan apa itu minuman haram. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Sebelumnya, Ibu akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali, setelah kita belajar pelajaran fikih ini nanti, anak-anak semua mengerti tentang minuman halal dengan baik. Kemudian, anak-anak juga mampu memberikan pengertian tentang minuman haram dengan baik. Setelah itu, dapat menyebutkan dasar-dasar hukum. Dan yang terakhir adalah anak-anak ibu semua mampu juga menyebutkan dasar-dasar hukum. Kalau yang tadi tentang minuman halal, sekarang mampu menyebutkan dasar hukum tentang minuman haram. Ya, kita lihat selanjutnya. Nah, kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Bu, kelihatan, Bu. Kelihatan. Jelas ya gambarnya, jelas ya. Nah, coba diperhatikan. Ini semua gambar-gambar apa? Gambar-gambar minuman. Boleh disebutkan satu persatu. Kalau ini gambar apa? Ya kan? Anggur, Bu. Alkohol, Bu. Iya, Alkohol. iya, bagus sekali Yati. Ini adalah minuman beralkohol ya.
Ini adalah minuman anggur. Kemudian selanjutnya misra. Ini kira-kira minuman apa? Ya, silakan. Bir, Bu, bir. 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 Kemudian Bir. satu lagi. Ini ada minuman-minuman yang ada di dalam botol ini. Kira-kira ini minuman apa? Bir bintang, Bu. Oh, Bir bintang. Anak-anak ibu kok tahu semua jenis-jenis minuman ini? Tahu dari mana? Tadi nonton di berita, Bu. Iya, itu Bu ada bacaannya juga Bu di situ Bu kelihatan. Iya, berarti anak ibu pintar. Ya, sekarang banyak kita melihat jenis-jenis minuman ini di televisi, bahkan sekarang kita dapat melihatnya melalui media-media sosial. Nah, minuman-minuman yang Ibu tunjukkan tadi ini adalah contoh-contoh dari minuman haram. Kemudian di bawahnya ada lagi gambar. Nah, siapa yang pernah makan minuman yang ada dalam gelas ini? Pernah minum minuman yang ada dalam gelas ini? Pernah, Bu. Ya, ini minuman es krim. Coklat dingin. Ya. Tentu semua suka dengan es krim ya. Jangankan anak-anak, orang tua juga suka dengan es krim. Selanjutnya, gambar yang Ibu tunjukkan ini gambar apa? Jus, Bu. Iya, ini adalah gambar jus atau sari buah. Selanjutnya, ini gambar minuman apa? Susu, Bu. Lemon. Ini Lemon, bukan Bu. susu, tapi ini ini lemon. Ya. Lemon. Nah, minuman-minuman ini semua adalah minuman-minuman yang halal yang sering kita konsumsi. Baiklah, untuk lebih jelas, kita akan melihat apa itu pengertian dari minuman halal dan apa itu pengertian dari minuman haram. Nah, kelihatan nak di layar laptopnya masing-masing apa yang Ibu tampilkan? Nah, ini adalah pengertian dari minuman halal. Silmi mau membantu Ibu membacakannya, pengertian minuman halal. Silakan, jangan malu-malu. Iya, Bu. Pengertian minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis, Bu. Iya, bagus sekali. Bacaannya juga lancar sekali. Jadi minuman halal itu, Ibu tegaskan sekali lagi, adalah minuman yang baik, yang dibolehkan meminumnya menurut ajaran Islam. Tentunya sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis. Jadi minuman-minuman yang kita konsumsikan itu haruslah minuman-minuman yang sehat, yang halal. Jadi tidak hanya halal saja, sehat itu juga harus kita perhatikan. Nah, anak-anak Ibu tentunya sering mengonsumsi minuman-minuman kemasan. Apakah itu yang 1000-an, yang 2000, dan minuman-minuman kemasan lainnya. Sekarang Ibu tanya, minuman-minuman tersebut halal tidak untuk kita konsumsi? Halal Bu, tapi belum tentu baik mungkin Bu. Iya, bagus sekali Nelly. Ada yang bisa jawab? Tadi kata Nelly kan minuman itu halal, tapi belum tentu bagus. Nah, siapa yang bisa memberikan alasannya? Misra kira-kira bisa menjawabnya? Atau yang lain boleh juga? Bu, karena banyak zat pewarnanya dan banyak pemanis buatan, Bu. Bagus. Ya, jadi setiap minuman yang halal itu belum tentu dia baik. Jadi ketika kita mengonsumsi suatu minuman, kita juga harus memperhatikan dari segi kesehatan. Walaupun minuman itu berlabel baik, berlabel halal, belum tentu dia baik bagi kesehatan kita. Karena bahan-bahan yang tercampur di dalamnya belum tentu bahan-bahan yang alami atau bahan-bahan yang sehat. Jika minuman tersebut kita konsumsi secara terus-menerus,
maka menunjukkan pada kesehatan tubuh kita. Ya, makanya Allah memerintahkan kita untuk mengonsumsi minuman-minuman yang halal. Nah, mana dasar hukumnya? Dasar hukumnya kalau minuman halal itu terdapat dalam surah Al-Furqan. Ayat berapa? Siapa tahu? 48, Bu. Iya, Ayat 48, Bu. Ya, Ibu mau minta tolong kepada anak Ibu, siapa yang bisa membaca surah Al-Furqan ayat 48 ini? Saya, Bu. Ya, silakan Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha busyran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Iya, bagus sekali bacaannya ya. Jadi ini dalam surah Al-Furqan ayat 48. Allah menghalalkan segala minuman. Tapi di sini artinya kita bacakan artinya dulu ya. Artinya, dan kami turunkan dari langit yang sangat bersih. Itu artinya Allah menurunkan minuman atau air yang diturunkan Allah itu dari langit itu adalah air yang sangat bersih. Jadi kita sebagai manusia harus bisa memilihnya, mana minuman yang baik untuk kesehatan kita, mana yang tidak. Jadi dalam surah ini jelas bahwa Allah menurunkan sesuatu dari langit itu adalah yang sangat bersih. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Ada yang mau bertanya atau ada yang belum dipahami? Silakan tanyakan. Kalau ada, kalau nggak ada, Alhamdulillah saya sudah paham, Bu. ya alhamdulillah sudah paham semua ya tentang minuman halal karena minuman ini adalah sangat dekat dengan kita. Air itu memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian selanjutnya, nah sudah kelihatan ya, ini adalah minuman haram. Kalau tadi kita sudah ngerti tentang minuman halal, sekarang kita akan membahas tentang pengertian minuman haram. Siapa yang mau membantu Ibu lagi yang membacakan? Saya, Bu. Nur Khalisah bisa bantu Ibu membacakannya? Iya, Bu. Iya, boleh, silakan. Pengertian minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh agama Islam karena mendapatkan karena mudaratnya lebih besar pada manfaatnya. Iya, bagus. Jadi minuman haram ini adalah kebalikan dari minuman halal tadi. Kalau minuman halal tadi itu dianjurkan Allah untuk kita konsumsi, sedangkan yang haram itu dilarang Allah. Mengapa Allah melarang kita mengonsumsi minuman haram ini? Ya, tentu ada alasannya. Alasannya adalah karena mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jika kita mengonsumsi minuman haram ini, akan berakibat buruk bagi kesehatan tubuh kita. Ya, siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh minuman haram? Saya, Bu, itu Ada yang seperti bisa di menyebutkan gambar. contoh minuman haram? Saya, Bu, Iya. seperti di gambar. Ada botol-botol bintang-bintang itu, Bu, biar bintang, Bu. Iya, bagus. Itu adalah contoh-contoh minuman haram. Tapi tidak hanya itu saja. Ada lagi contoh-contoh lain minuman haram yang dekat dengan kita. Salah satunya yaitu tuak. Ya, kalau bahasa ini tuak, tapi kalau kita bahasa Aceh namanya Nira. masam. Nira. Iya, Pada dasarnya cuka itu kan dia berasal dari air nira.
pada dasarnya air nira itu kan dia halal karena dia termasuk air dari sari buah. Nah, tetapi melalui proses air yang halal tadi bisa menjadi haram. Kalau air nira itu baru diambil, itu halal kita. Tetapi apabila setelah beberapa hari, dia tidak halal lagi untuk kita konsumsi. Mengapa tidak halal lagi? Karena dia sudah berubah. Ya, sudah berubah, dia zatnya itu dapat memabukkan. Jadi setiap minuman yang memabukkan itu dilarang oleh agama kita untuk mengonsumsinya. Mengapa Allah melarangnya? Karena jika seseorang meminum minuman yang memabukkan itu, dia akal pikirannya itu sudah tidak sehat lagi. Ya, terutama tentunya dia sudah tidak ingat lagi dengan kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kira-kira air yang tadi kita bilang pertamanya halal seperti air nira, kemudian dia berubah menjadi tua, jadi haram. Setelah itu ada prosesnya lagi, melalui prosesnya lagi air nira ini berubah menjadi apa? Kalau kita di Aceh sering tuh kita pakai, berubah dari apa lagi? Dia bisa jadi bumbu Cuka ya, Bu. masak, bisa jadi bumbu rujak. Iya, Nisra. Cuka, Bu ya. Cuka, Bu ya. Nah, iya, bagus sekali. Jadi, air tua tadi yang dilarang Allah untuk kita konsumsi, setelah melalui proses, dia bisa halal lagi kita konsumsi. Tapi namanya sudah bukan tua lagi ya, dia namanya adalah cuka. Mungkin kalau orang Aceh besar itu kenal semua ya dengan cuka, karena cuka itu atau bumbu rujak di daerah Aceh besar. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjut lagi kepada dasar hukum minuman haram. Nah, dasar hukum minuman haram ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Coba Darwadi, tolong bacakan artinya sebentar, Nak. Darwadi udah keluar tadi kamar mandi, Bu. Oh iya. Ada yang mau menggantikan Darwadi, membantu Ibu membacakannya, karena hari ini Ibu agak kurang sehat. Jadi, ada yang membantu Ibu membacakan arti dari surah Al-Baqarah ini? Ada, Bu. Udah masuk ya. Silakan. Nampak? Kelihatan atau tidak? Kurang kelihatan, Bu. Iya, kalau kurang nggak apa-apa. Ibu bacakan. Saya, Bu. Tapi oh, Yati bisa. Silakan Yati. Dasar hukum minuman yang haram, surah Al-Baqarah ayat 219, artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ya, jadi dalam surah Al-Baqarah ini jelas dikatakan bahwa minuman khamar itu tidak dibolehkan. Jadi seperti tua tadi itu adalah termasuk ke dalam jenis khamar. Ya. Khamar itu dapat memabukkan. Kemudian dasar hukum yang kedua dari dari minuman haram itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Bagaimana kalau ini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Coba, siapa lagi yang mau bantu Ibu membacakan surah Al-Maidah ayat 90? Darwadi, Bu.
Silakan Darwadi. Saya, Bu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Para Darwadi itu bagus sekali, merdu sekali. Bacaannya juga bagus sekali. Ibu baru dengar kali ini. Ternyata Darwadi itu mengajinya bagus. Ibu kagum sekali. Artinya, siapa yang mau membacakan arti dari surah Al-Maidah ini? Anak perempuan boleh juga, silakan. Nailul, Bu. Siapa? Nailul, silakan Nailul. Enggak ada Nailul, yang ada Bu Neni nih. Oh, maaf. Nelly, ha. Iya Bang Dar. Ya, selanjut kurang terang ya Bu ya. Oh, kurang terang Iya. ya. Bacakan dulu ya, Ibu bacakan. Jadi, Baik Bu. ya, dengar baik-baik. Coba perhatikan dengan baik-baik. Arti dari bacakan Darwadi tadi adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, atau perbuatan keji, dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung. Nah, dari surah Al-Maidah ini sudah dijelaskan bahwa minuman keras atau berjudi dan perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada yang tidak baik itu sangat dilarang Allah dan itu adalah syaitan. Jadi, anak-anak ibu semua jangan dekat-dekat dengan perbuatan tersebut, ya. Jangan memilih Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah melarang mendekatinya? Karena jika dekat-dekat dengan hal-hal yang tidak baik, jadi kita akan terjerumus ke dalamnya. Ya, jadi anak-anak ibu semua, apalagi ini masih usia sekolah, hati-hati ya dengan minuman yang Ananda jajan di sekolah atau itu di luar. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini kelihatan jelas atau tidak? Bu. Kelihatan, Bu. Iya, bagus. Bentar ya. Mungkin ada yang mau bertanya tentang minuman haram. Ada yang mau bertanya tentang minuman haram ini? Saya Bu. Ya, silakan ya. Kalau air tapi Bu udah lama di kulkas, udah 1 minggu, apa masih boleh diminum? Apakah termasuk haram? Iya, air tape itu kan termasuk juga minuman haram kalau dia sudah memabukkan. Tetapi air tape yang kita masukkan ke dalam kulkas, kalau memang itu belum membahayakan, itu masih boleh. Tapi kalau sudah lama, mungkin sudah agak keluar buli-bulinya, sebaiknya jangan dikonsumsi karena itu sangat berbahaya ya. Berbahaya bagi organ tubuh kita. Jangankan minum air tape yang sudah beberapa hari, ada juga kalau kebanyakan makan tape saja, itu bisa berbahaya juga. Ya, itu pengalaman anak ibu sendiri, kebanyakan makan tape, akhirnya dia mengalami menstruasi. Nah, jadi hati-hati dengan makanan, karena tape itu dia sudah mengandung raginya. Bagaimana Yati? Bisa dipahami? Paham Bu.
yang ada gambar-gambar ini nanti menjadi tugas anak-anak semua membuatnya. Sebenarnya, seandainya kita belajar tatap muka, maka tugas ini akan menjadi tugas kelompok. Tapi berhubung kita belajar daring, maka tugas ini akan menjadi tugas individu. Nanti sendiri-sendiri saja di rumah. Nanti bahan-bahan ini semua, tugas-tugas ini semua akan dikirimkan lewat WA. Ya, jika sudah selesai, jangan dikirim lagi melalui WA grup kelas. Ibu, biar saya baca kesimpulannya boleh? Silakan Ruswaini bacakan. Baik Ibu, terima kasih. Kesimpulan hari ini tentang minuman halal adalah minuman yang baik berdasarkan syariat Islam. Kedua, ketentuan dasar hukum dari minuman halal terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan 48. 3. Minuman haram adalah minuman yang dilarang berdasarkan syariat karena mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. 4. Ketentuan dasar hukum dari minuman haram terdapat pada surah Al-Baqarah 219 Al-Maidah ayat 90. Terima kasih Ananda Ruslaini yang sudah membacakan kesimpulan. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu akhiri dengan membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.